salatil hajati. Ini suatu faedah pada menyatakan sembahyang hajat. Ini satu faedah pada menyatakan sembahyang hajat. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, barang siapa picik atas beberapa pekerjaan. Picik ini berarti apa namanya? Kalau bahasa kita ini picik berarti apa namanya? Sempit. Jadi ya susah lah, susah. Sulit. Sulit atas beberapa pekerjaan atau picik. Dan sangat hajat ia kepada membaikkan akan agamanya dan dunianya, kepada perkara suatu yang susah atasnya, maka hendaklah ia sembahyang hajat. Sungguhnya telah diriwayatkan daripada Wahab bin Warid bahwasanya ia berkata, inna minad du'a illadhi la yuraddu ayyusalliya abdun isna asara raq'atan yaqra'u fi kulli raq'atin bi ummil Qur'an wa ayatil kursi wa qul huwallahu ahad wa idza faragha kharra sajidan lillahi ta'ala. Artinya bahwasanya setengah daripada doa yang tiada ditolakkan, yaitu bahwa sembahyang seorang hamba Allah 12 rakaat. Padahal membaca ia di dalam tiap-tiap rakaat itu dengan Ummul Quran. Ummul Quran berarti Fatihah. Baca Fatihah, yaitu Fatihah dan baca sertanya ayat kursi dan qul huwallahu ahad. Demikian takbirnya pada tiap-tiap 2 rakaat. Nah, itu usolli rakaataini sunnatan hajati lillahi ta'ala Allahu akbar. Berarti salatnya 2 rakaat 2 rakaat. Nah, di sini cuma kita lakukan 12 rakaat. Berarti 6 kali salam. Nah, jadi bacaannya setiap 2 rakaat itu ayat apa? Pertama ayat kursi, yang kedua qul huwallahu ahad. Ya, mungkin kalau dilihat di sini nggak ada dipisah. Ya, mungkin pada pada rakaat pertama setelah Fatihah baca ayat kursi. Sambung kulhu. Sambung kulhu. Sambung kulhu. Bisa juga mungkin ayat apa? Rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua kulhu. Tapi kalau kepingin yang lebih ada lagi ayat dua-duanya. Soalnya nggak ada dipisah dibilangnya ayat pertama kedua nih kan? 2. Berarti setiap rakaat baca itu ayat kursi kulhu. Nanti rakaat kedua ayat kursi kulhu, salam, berdiri lagi sholat, ya suratannya sama itu aja dibaca. Nah, maka apabila selesai ia daripada sembahyang itu, maka sujud ia bagi Allah Ta'ala dan baca di dalamnya subhanalladzi labisal izza wa qala bihi subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa taqarrama bihi subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi subhanalladzi la yambaghi tasbihu illa lahu subhana dzil manni
wal fadli subhana dzil izzi wal karami subhana dzil tawli wan ni'ami as'aluka bima'ahidil izzi min irsika wa muntaha rahmati min kitabika wa bi ismika al-azim a'zami wa haddikal a'la wa kalimatika tammati la tujawiruhunna yirru wala fajirun antusalliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad. Nah, ini aturannya ini yaitu dibaca ketika sujud. Agak susah ini. Nah, jadi kita ngapal kan gitu. Ya. Kalau kita baca sambil duduk boleh jadi kan mudah kan gitu. Tapi kalau sambil sujud baca ini kayak mana? Nggak nampak pun gitu. Apa mau matanya gini? Kan nggak mungkin sujud matanya nengok ke sini. Jadi hafal ini. Ya harus dihafal. Bacaan jarang-jarang kebaca nih. Ya. Dan sebenarnya intinya itu ya namanya hajat. Kalaupun nggak bisa ininya, sholatnya masih tetap bisa. Yang nggak harus nanti setelah sholat hajat harus baca doa ini enggak. Nah, tapi yang menurut di sini anjurannya seperti itu. Kalau bisa setelah selesai baca doanya. Kemudian maka engkau pohonkan segala hajatmu. Jadi setelah selesai dibaca ini tadi, baru di situ nyatakan hajat. Hajatnya apa? Nah, jadi disampaikan di dalam ketika selesai baca ini tadi dalam keadaan sujud. Nah, segala hajatmu itu kepada Allah Ta'ala yang tiada membawa kepada maksiat di dalamnya, niscaya dimustajabkan oleh Allah Ta'ala, insya Allah Ta'ala. Nah, jadi maksudnya kita jangan punya hajat yang hajat itu tujuannya ada maksiatnya di dalam. Jangan. Jadi insya Allah kalau hajatnya itu nggak ada berbentuk maksiat, insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wallahul musta'an. Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Adapun disebutkan oleh Syekhul Islam ini Abu Zakaria sama namanya lupa saya. Di dalam syarah Raudhah bahwa sembahyang hajat itu 2 rakaat juga. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu hajatun illallahi aw li ahadin min bani adama falyatawadda falyuhsinil wudu'a thumma liyusalli rak'ataini thumma liyusni alayya 'alallahi ta'ala wa liyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam summa liyaqul la ilaha illallahul halimul karim subhana rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika wa azzaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ithmin la tada'li damban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan illa hiya laka illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rawahu Tirmidzi. Doa yang umum yang kebanyakan dibaca, nah itulah ini kalau salat hajat ya. Karena kalau ini dia ngikut kepada orang ahli fikih, kebanyakan bacanya ini. Dan doa-doa ini juga sering
terbaca, maksudnya kalaupun dihafal nggak susah kali. Dan doanya ini nggak banyak kali. Di sini cuman ya yang jelas mulai dari coba dibaca dulu. Artinya, barang siapa ada baginya hajat kepada Allah Ta'ala atau bagi seorang daripada anak Adam, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang, dan hendaklah dibaikannya, maksudnya jangan asal-asal mengambil air sembahyang, maksudnya yang sempurna air sembahyangnya itu. Kemudian maka hendaklah ia sembahyang 2 rakaat. Nah, kemudian maka memuji ia akan Allah Ta'ala dan mengucap salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka hendaklah ia mengata la ilaha, ini doanya, la ilaha illallahul halimul karim subhana rabbil arsyil azim, hingga ya arhamar rahimin. Berarti doanya mulai dari la ilaha illallah. Tapi sebelum itu ucapkan dulu puji. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Zikirkan dulu puji. Zikirkan puji. Alhamdulillah sampai ya kurang-kurangnya sampai 10 lah paling sedikit. Sampai jangan 10, 11 lah, 11. Pokoknya diusahakan yang ganjil-ganjil. Ucapkan dulu alhamdulillah, 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 baru baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sekurang-kurangnya. Syukur bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli, maksudnya jangan cuma sama Nabi Muhammad tapi juga kepada al dan sahabatnya, itu yang lebih sempurna lagi kalau selawatnya. Setelah baca, baru baca doa ini tadi. Berarti mulai dari ayatnya, ini kan disingkat tadi yang doa ini. La ilaha illallahul halimul karim subhana rabbil arsyil azim, hingga ya arhamar rahimin. Berarti itu di atas tadi. Mulai di liyaqul, bagi hendaknya kamu ucapkan la ilaha illallah, itu sampai bawah, sampai ya arhamar rahimin. Yang meriwayatkan akan hadis ini Imam Tirmidzi. Dan kata Syekh Islam di dalam Syarah Raudhah itu, wa ma dzukira min annaha raq'atani huwal mazkuru wa naqla fil ihya'il ulumuddin annaha isna asara wa sakata alaihi. Artinya, dan yang disebutkan di dalam hadis itu daripada bahwasanya sembahyang hajat itu 2 rakaat, yaitu yang masyhur. Jadi maksudnya yang masyhur, yang banyak dipakai namanya sholat hajat itu yang 2 rakaat cuma. Lalu yang tadi katanya 12 rakaat, dan menukil Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin bahwasanya sembahyang hajat itu 12 rakaat. Jadi yang 12 rakaat itu menurut ilmu tasawufnya. Karena jelas dari kemarin juga kalau sudah ke tasawuf berarti waktu kita sudah lebih banyak ke ibadah. Jadi ya sebanyak-banyaknya, makanya jangan kurang dari 12. Tapi kalau di kitab Raudhah tadi, kitab Raudhah ini termasuk kitab fikih. Kitab fikih cukup 2, umumnya 2. Umumnya yang dilakukan kebanyakan para ulama itu 2 rakaat. Di suratannya sama. Nanti suratannya bawa ayat kursi, kul huwallahu, rakaat pertama ayat, rakaat kedua juga sama.